Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali kedatangan salah satu berita yang cukup besar menurut saya. Datang juga dari salah satu institusi terbesar di dunia dan merupakan berita positif untuk cryptocurrency secara keseluruhan, dan juga kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 1,16%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan menjadikan hari ini Tron sebagai top performer dengan kenaikan 3,43% menuju 0,083 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, headline terbaru dan paling besar untuk hari ini adalah soal salah satu bank terbesar di dunia, Deutsche Bank, yang mempunyai aset kurang lebih 1,4 triliun dolar, sekarang pengen membuka jasa kustodian untuk cryptocurrency. Oke, jadi ini ya announcement-nya. Deutsche Bank has teamed up with Taurus, a Swiss crypto startup, to create services for digital asset custody and tokenization. Jadi Deutsche Bank bekerjasama dengan Taurus, salah satu startup kripto di Swiss, untuk menciptakan jasa digital asset custody atau kustodian aset digital dan tokenisasi. Sekali lagi teman-teman, kalian perlu ingat, garis bawahi, bahwa ini adalah salah satu bank terbesar di dunia, 1,4 triliun dolar asetnya. Mereka membuka jasa untuk dapat menjadi kustodian cryptocurrency. Apa yang sedang para pemain besar ini lakukan, terutama di bank, para bank-bank besar sekarang kenapa banyak yang pengen membuka jasa untuk kustodian? Karena secara tidak langsung sebenarnya ya bank itu adalah pesaing atau kompetitor dari kripto, teman-teman. Kalau di bank mereka membuka jasa untuk penyimpanan fiat atau uang kertas kita yang sekarang masih ada, tetapi sekarang ada teknologi baru nih yang katanya dan digadang-gadang bakalan menjadi aset masa depan, kemungkinan menjadi alat transaksi di masa depan. Sehingga kalau misalnya bank tidak bisa menyaingi teknologi yang ada sekarang, ya mereka harus join gitu. Joinnya dengan cara apa? Ya salah satunya dengan membuka jasa kustodian. Jadi misalnya orang-orang yang sekarang merupakan nasabah dari Deutsche Bank, yang mungkin sangat percaya terhadap Deutsche Bank, itu bisa aja membeli kripto, kemudian dititipkan ke Deutsche Bank. Jadi pada akhirnya, kalau memang ternyata kripto akan menjadi aset masa depan dan benar-benar akan menjadi alat transaksi kita sehari-hari, ya bank juga nggak bakalan collapse. Kenapa? Mereka udah membuat jasa untuk penyimpanan kustodian. Sehingga sama saja kalau dulunya kita menabung uang kertas kita di bank, kali ini bisa aja kita menabung kripto kita di bank juga. Ya kalau misalnya kalian ternyata lebih memilih atau lebih mempercayai bank-bank kesayangan kalian. Karena tidak hanya Deutsche Bank ya teman-teman, banyak sekali bank-bank besar lainnya juga udah start untuk memikirkan melakukan hal yang sama. Kalau kalian tidak bisa mengalahkan mereka, joinlah ke mereka. Gitu loh. Jadi itulah yang dilakukan oleh para bank. Sehingga sekali lagi teman-teman, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat-sangat penting gitu ya untuk kalian pikirkan. Bahwa apakah bank-bank besar, institusi-institusi besar ini pengen masuk ke kripto tanpa melakukan riset sedikit pun? Apakah mereka merasa bahwa Bitcoin itu adalah scam, kripto itu adalah scam, dan lain sebagainya? Jika itu yang mereka rasakan, harusnya mereka tidak mungkin akan membuka jasa-jasa seperti ini. Gitu loh. Justru karena mereka melihat ini ada potensi menjadi aset masa depan, maka mereka harus cepat atau lambat beradaptasi, salah satunya dengan cara membuka jasa kustodian. Jadi itu adalah berita yang pertama yang merupakan headline besar untuk hari ini.
Nah, yang kedua, teman-teman, ini ada sebuah indikator yang katanya memiliki win rate yang cukup tinggi dalam memberikan sinyal membeli untuk Bitcoin. Dan ini datanya ditarik bahkan dari tahun 2011 hingga sekarang, teman-teman. Di mana dari tahun 2011 hingga sekarang, indikator bernama hash ribbons ini memberikan 14 kali sinyal untuk membeli. Dan dari 14 kali sinyal tersebut, 12 kalinya itu menghasilkan profit, 2 kalinya itu menghasilkan loss. Tetapi yang perlu menjadi catatan, kedua kali ketika mereka yang ini gagal, 2 kali itu gagal, itu karena pertama kita hanya terkoreksi sementara di sini. Inilah kegagalan pertama. Kegagalan kedua itu disebabkan oleh Black Swan event. Disebabkan oleh COVID-19. Tentunya itu kita bisa maklumin karena itu adalah sebuah event yang akan sangat sulit untuk ditebak. Sebuah Black Swan event. Tapi sisanya kita mendapatkan sinyal yang akurat. Buktinya mana? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, setiap kali ada lingkaran biru, itu berarti ada sinyal membeli dari hash ribbon. Kalau teman-teman membeli di sini, harusnya ini bakalan naik. Di sini juga kalian hasilkan gains, di sini juga sama. Kalau kalian beli di sini atau akumulasi, kalian beli persis di area bottom bear market pada saat itu. Oke, di sini juga sama, ada sinyal dari hash ribbon. Kalau kalian membeli di sini, ini juga persis kalian beli ketika bottom bear market 2018. Dan di sini sama. Kalian membeli ketika ada sinyal dari hash ribbon, itu biasanya kalian akan mendapatkan gains beberapa bulan berikutnya. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Yang bisa kita argumentasikan juga merupakan local bottom, atau bahkan bisa jadi bottom bear market untuk cycle kali ini. Di kurang lebih 15 ribuan. Kita juga mendapatkan sinyal dari hash ribbon untuk membeli, dan kalau misalnya kalian membeli di sekitaran area tersebut, kalian harusnya sudah mendapatkan gains kurang lebih 100%. Dan guess what, teman-teman? Untuk Agustus 2023 kemarin, kita juga lagi-lagi mendapatkan sinyal membeli dari hash ribbon. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini akan menjadi ketiga kalinya dalam sejarah di mana hash ribbon memberikan sinyal yang salah, ataukah kita akan kembali mengulangi apa yang sudah sering terjadi sebelumnya, yaitu adalah ketika hash ribbon memberikan sinyal membeli, biasanya beberapa waktu kemudian, ingat ini adalah chart dengan time frame yang besar ya teman-teman, bukan chart 15 minute, bukan chart 1 hour. Jadi kalian jangan expect ketika hash ribbon itu memberikan sinyal beli, lalu 15 menit kemudian itu rally. Tidak seperti itu teman-teman, perlu waktu. Tapi at least dia memberikan sinyal membeli, dan secara historis, persentase kebenarannya itu cukup tinggi. Dan saya pribadi kurang lebih juga sejalan pemikirannya, alias saya sudah sampaikan juga bahwa midterm, saya itu masih cenderung bullish selama ada satu trendline yang sudah pernah saya jelaskan di beberapa video yang lalu, itu masih hold. Dan ada indikator seperti hash ribbon juga yang memberikan sinyal yang sama, membeli di sekitaran area di sini. Jadi kita bakalan mungkin bisa melihat dalam beberapa bulan ke depan apa keputusan market, apakah pada akhirnya kita akan membentuk lower low baru, atau pada akhirnya kita justru akan rally dari sini dan break di atas area 30.000 menuju ke area 40-50.000 dolar. Kalau kalian berada di kubu yang mana, silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya langsung pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, pada akhirnya kita mampu untuk break dari range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa minggu terakhir. Tetapi ada satu red flag yang saya lihat, yaitu adalah kita breakout tapi tidak disertai dengan pergerakan yang impulsif ke atas, teman-teman. Alias kenaikan yang kita lihat di sini masih sama aja cenderung korektif, sampai ke atas pun masih cenderung korektif begitu. Ya, walaupun memang kita sudah mendapatkan ada konfirmasi bahwa kita sudah breakout, tetapi saya perlu, kalau misalnya teman-teman mau cari buying setup ya, saya belum akan masuk sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata kita membentuk semacam bullish continuation pattern di sekitaran area di sini, seperti contohnya mungkin ini, oke, maka dari sana saya mungkin akan jadikan ini sebagai buying setup. Oke, jika kita mendapatkan ada konsolidasi di 4 hour seperti ini bisa saya jadikan sebagai buying setup. Nah, targetnya di mana? Targetnya pertama adalah di sekitaran area trendline di sini, teman-teman. Yang kalau kita perhatikan akan ada di sekitaran 27.500-an. Kemudian next target akan ada di sekitaran area 28.300. Next targetnya lagi ada sudah di area 30-an ribu dolar.
Oke, jadi ada 3 target yang bisa dimanfaatkan di sini. Jika kita memang melihat ada bullish continuation pattern tercipta di sekitaran area di sini. Yang terpenting adalah tentunya kalau kita mau targetkan harga yang lebih tinggi di sekitaran area di sini, kita harus pastikan dulu bahwa Bitcoin akan mampu breakout dari trendan di sini, teman-teman. Oke, karena sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita mampu break dari area trendline di sini, maka kita masih secara struktur itu masih bearish. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita ambil teori dasarnya, teman-teman, kita masih buat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini masih berpotensi sebagai lower high berikutnya. Nah, selama kita belum break dari struktur tersebut, maka secara teori kita masih berada di bearish trend. Oke, dan kita masih bisa aja untuk membentuk lower low baru. Sampai mungkin ke sekitaran area 24.000 sampai 23.000, baru kita akan start untuk flip ke arah atas. Oke, sehingga kalau misalnya teman-teman ambil setup dari sini, nah ini tergantung teman-teman lagi, kembali lagi. Kalau misalnya kalian memang yakin bahwa kita akan breakout, maka kalian bisa hold sampai ke kedua area ini. Tapi kalau kalian misalnya mau yang konservatif, maka antara kalian take profit sebagian di sekitaran area di sini, atau minimal kalian sudah menggeser stop loss-nya ke area entry ketika kita nyampe ke area tersebut. Dan jika memang kenaikan yang kita lihat di sini itu sangat tidak impulsif, teman-teman, kalau ketika kita mendapatkan konsolidasi tersebut, kemudian naiknya juga cenderung korektif seperti ini, maka itu memperbesar chance atau kesempatan bahwa yang kita lihat di sini adalah pembentukan lower high baru, dan kita justru akan kembali drop ke bawah. Yang kita mau lihat seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, teman-teman, yang pergerakannya impulsif ke atas. Setelah kita mendapatkan konsolidasi, kita breakout dan pergerakannya impulsif. Nah, ini yang kita cari gitu loh. Kita nggak mau kenaikan yang kita lihat itu cenderung korektif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini yang kita lihat, maka ini memperbesar chance bahwa kita akan justru kembali drop ke bawah. Jadi tergantung price actionnya nanti seperti apa. Tapi itu masih cukup jauh untuk kita bahas, teman-teman. Yang pertama kali perlu kita lihat dulu di Bitcoin sekarang adalah di 4-hour chart kita mendapatkan ada semacam konsolidasi. Mungkin selama 1 atau 2 hari, kalau kita mampu maintain di sekitaran atas area 26.300-an di sini, maka itu akan menjadi pertanda yang cukup baik menurut saya, dan ini mungkin bisa dimanfaatkan sebagai buying setup. Tetapi jika yang kita lihat justru adalah kita kembali jebol di bawah area 26.200 di sini, maka semua yang kita lihat di sini lagi-lagi bisa kita kategorikan sebagai sebuah fake out. Dan ini justru adalah pertanda yang cukup besar bahwa kemungkinan kita akan kembali membentuk lower low yang baru. Baru dari sana kita mungkin akan start untuk kembali naik ke atas. Jadi untuk sementara ini masih no trading zone bagi saya. Saya tahu mungkin banyak yang bakal merasa, kenapa nggak masuk sekarang aja kok gitu? Kenapa harus wait and see lagi? Sekali lagi teman-teman, tidak perlu kita berada di market setiap harinya. Dan kalian juga sudah tahu bahwa ada beberapa setup yang sudah kemarin kita manfaatkan di sekitaran area di sini dan rata-rata menghasilkan profit. Jadi kalian jangan sampai terburu-buru untuk kembali masuk ke market dan justru nyumbang kembali semua profit kalian ke exchange. Kalau memang setupnya belum rapi, setupnya belum ada, ditunggu saja dulu. Nanti pasti akan ada saatnya teman-teman akan dapatkan setup lagi. Kalau misalnya kalian tidak bisa menunggu untuk momen yang tepat, saya merasa cepat atau lambat kalian sebagai seorang trader itu bakalan gagal. Kenapa? Karena kalian itu tidak mempunyai salah satu komponen untuk bisa menjadi seorang trader yang sukses, yaitu adalah kesabaran, teman-teman. Kesabaran dalam menunggu setup, kesabaran dalam menunggu take profit, oke, kesabaran ketika kalian harus menghadapi stop loss, semuanya harus bersabar gitu loh. Kalau kalian tidak mempunyai komponen ini, maka kalian akan sulit untuk menjadi seorang trader yang bisa profit secara konsisten begitu. Oke, jadi kalian menunggu itu, teman-teman, sebenarnya nggak rugi gitu loh. Nggak ada yang mengambil uang dari kalian justru. Portofolio kalian tetap sama. Kenapa kalian harus terburu-buru masuk ke market seakan-akan ada kewajiban bagi kalian untuk nyumbang ke exchange setiap hari gitu loh. Nggak perlu. Kalau memang belum ada setupnya, ya sudah ditunggu aja dulu. Gitu loh. Jadi, apa yang kita lakukan berikutnya akan bergantung terhadap price action yang kita lihat dalam 1-2 hari ke depan kemungkinan. Kalau kita konsolidasi di sekitaran area di sini, saya kemungkinan akan mencari kembali buying setup. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.